China kembali menggemparkan dunia dengan meluncurkan kapal induk ketiga. Peluncuran ini menjadikan China negara kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan kapal induk paling aktif. Seperti apa kemampuan kapal induk terbaru China ini dibandingkan dengan kapal induk terbesar Amerika Serikat? Menarik untuk membahas ini dan mari kita mulai. Mungkin Anda tidak akan menemukan lagi channel ini bila Anda tidak subscribe. Ikuti kami untuk terus memperoleh update informasi tentang geoteknologi dan geopolitik China berikutnya. Saat ini Amerika Serikat mengoperasikan 11 kapal induk yang beroperasi dalam kelompok tempur kapal induk dan tersebar di berbagai wilayah laut di dunia. Kapal induk ketiga China diberi nama Fujian, diambil dari nama provinsi China yang terletak tepat di seberang Selat Taiwan. Fujian baru saja selesai menjalani uji coba laut pertamanya pada 1 Mei 2024 atau 2 tahun setelah peluncuran awal di galangan kapal Changnan, Shanghai. Dalam uji coba pelayaran perdana yang berlangsung selama 8 hari, Fujian menguji sistem krusial seperti propulsi atau tenaga kapal dan kelistrikan, kemampuan manuver tajam, serta sistem komunikasi. Menariknya, kapal induk ketiga Angkatan Laut China ini merupakan kapal induk kedua yang dibangun di dalam negeri oleh para insinyur lokal China. Sebelumnya, kapal induk China yang lebih kecil bernama Shandong telah selesai dibangun pada tahun 2017. Kemampuan Tiongkok membangun kapal induk Shandong tercapai setelah para insinyur kapal Tiongkok belajar membangun kapal induk dengan memperbaiki dan menyelesaikan pembangunan kapal induk Liaoning yang merupakan kapal yang belum selesai dan dibeli pada tahun 1998. Liaoning diperbaiki di Dokring Changnan di Shanghai selama sekitar 10 tahun dan menyelesaikan uji coba lautnya pada bulan Agustus 2012. Kapal tersebut menjadi kapal induk pertama yang dimiliki oleh Angkatan Laut Tiongkok. Untuk kapal induk terbarunya, China tidak tinggal diam karena Fujian mendekati bobot hampir 100.000 ton. Bobot ini hampir sama dengan kapal induk Amerika Serikat terbaru dan terbesar, Gerald R. Ford, yang berbobot sekitar 100.000 ton, tingginya 24 lantai, lebarnya sekitar 76 meter, dan panjang totalnya sekitar 337 meter. Tidak hanya ukuran dan bobotnya yang mirip, Fujian juga memiliki desain keseluruhan yang sangat mirip dengan kapal induk Amerika Serikat. Tidak ada lagi dek jembatan yang menjulang tinggi seperti yang ada di kapal induk Liaoning dan Shandong yang digunakan untuk lepas landas jet tempur, tetapi ada dek datar dari ujung depan, haluan hingga buritan. Demikian pula bentuk bangunan pusat kendali atau menara komando, radar besar, dan bahkan bentuk landasan pacu dan landasan pendaratan di Fujian hampir tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang dari kapal induk Amerika Serikat, Gerald R. Ford, dan kapal induk kelas Nimitz lainnya. Dengan desain dasar yang mendukung kecepatan peluncuran pesawat tempur, Fujian di masa mendatang diyakini mampu menyaingi kecepatan kapal induk Amerika Serikat dalam meluncurkan jet tempur di segala kondisi laut secara serentak dalam waktu yang singkat. Faktor kecepatan dan efektivitas peluncuran jet tempur masih dinilai krusial dalam pertempuran saat ini dan mendatang. Tak hanya dari segi ukuran kapal, kualitas persenjataan dan fasilitas peluncur jet tempurnya pun disetarakan dengan kapal induk tercanggih milik Amerika Serikat yang merupakan kapal baru bagi Angkatan Laut Amerika Serikat karena baru diluncurkan pada Juli 2017. Fujian dibekali dengan kemampuan mengangkut lebih dari 50 unit jet tempur berbagai jenis, sementara Gerald Ford mengangkut 75 unit pesawat dan 3 buah ketapel atau peluncur pesawat bersistem elektromagnetik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kemampuan desain dan pembangunan Tiongkok serta ambisi geopolitik Tiongkok dalam menciptakan kapal induk modern dengan ukuran dan kapasitas yang setara dengan kapal induk Amerika Serikat. Dua kapal induk pendahulunya Shandong dan Liaoning hanya berbobot 60.000 ton dengan panjang total sekitar 307 meter. Tak ayal dengan 3 kapal induk yang dimilikinya, China makin menegaskan eksistensinya sebagai negara adik kuasa baru di bidang militer setelah Amerika Serikat dan Rusia. Di antara negara-negara di dunia, pemilik kapal induk aktif yang mampu mengangkut pesawat adalah Amerika Serikat dengan 11 kapal induk, China dengan 3 kapal induk, serta Inggris, India, Italia, dan Jepang masing-masing 2. Kemudian Rusia, Prancis, Turki, Spanyol, dan Thailand masing-masing memiliki 1 kapal induk. Jika dibandingkan dengan bobot kapal induk tersebut, KRI Irian yang dioperasikan pada tahun 1960-an sebagai kapal terberat yang pernah dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut adalah seberat 13.640 ton, atau kapal terbesar Pelni saat ini Labobar seberat 15.200 ton. Namun hingga saat ini Indonesia belum mampu membuat atau membeli kapal perang berukuran besar seperti yang pernah dilakukan pada KRI Irian. Sulit untuk dipungkiri bahwa pasca Perang Dunia Kedua, kapal induk menjadi simbol kekuatan militer suatu negara.
Melalui kapal induk, suatu negara mampu memproyeksikan atau mengerahkan kemampuan militernya ke tempat-tempat yang jauh dari negara asalnya. Hal ini membuat kehadiran kapal induk memiliki efek jera atau difference effect bagi wilayah atau negara yang dituju karena kemampuan tempur kapal induk yang besar dan lengkap. Dari segi jumlah personel saja, kapal induk Amerika Serikat seperti Harry S. Truman memiliki awak lebih dari 5.000 orang. Harry S. Truman merupakan salah satu kapal induk Amerika Serikat kelas Nimitz dengan berat 100.000 ton, peluncur jet turbin uap, panjang sekitar 300 meter, lebar 76 meter, dan tinggi 24 tingkat. USS Harry S. Truman dapat membawa 75 jet tempur berbagai jenis, termasuk jet tempur generasi keempat seperti F-18 Hornet dan Super Hornet, serta jet generasi kelima seperti F-35B beserta seluruh persenjataannya. Jumlah jet tempur saja di kapal itu tidak termasuk helikopter, pesawat radar, dan pesawat logistik lebih besar dari jumlah hampir separuh negara di dunia yang memiliki 70 jet tempur di angkatan udaranya. Sebagai contoh, saat ini Indonesia memiliki sekitar 110 pesawat tempur berbagai jenis, termasuk 36 jet tempur F-16, dibandingkan dengan Australia yang memiliki sedikitnya 87 jet tempur atau Singapura yang memiliki lebih dari 100 jet tempur, termasuk jenis jet tercanggih di dunia seperti F-15SG dan F-35A. Itu baru jet tempur, belum termasuk kemampuan membawa rudal, roket, torpedo, ranjau laut, pesawat nirawak, dan bahkan rudal nuklir yang dibawa dalam kelompok tempur kapal induk. Kapal induk biasanya bertugas dalam kelompok tempur lengkap bersama dengan kapal pengawal yang meliputi kapal penjelajah, kapal perusak, kapal logistik, frigat, dan kapal selam. Setiap kategori kapal memiliki spesifikasi khusus untuk menyerang atau menangkal musuh. Dalam kelompok tempur Amerika Serikat, senjata nuklir tidak selalu dibawa oleh kapal induk, tetapi diduga selalu ada di kapal selam yang juga merupakan bagian dari trade nuklir Amerika Serikat. Misalnya kapal selam kelas Ohio dengan 10.000 ton dapat membawa hingga 20 rudal nuklir, dengan masing-masing rudal memiliki 8 hulu ledak independen. Setiap hulu ledak memiliki kekuatan 5 bom atom Hiroshima. Dengan segala kemampuannya, tidak mengherankan jika kapal induk menjadi prestise tersendiri bagi suatu negara selain kemampuan proyeksi militernya yang sangat besar. Pasalnya, nilai aset kapal induk mencapai triliunan rupiah, belum termasuk biaya operasionalnya. Hanya negara-negara yang mampu secara ekonomi yang mampu mempertahankan kepemilikan dan pengoperasian kapal induk. Ambisi China untuk mengembangkan kemampuan angkatan lautnya memancing negara tetangganya India dan juga mendorong kemampuannya untuk membangun kapal induk sendiri. Kapal induk buatan India akhirnya muncul pertama kali di depan publik pada September 2022 yang diberi nama Vikran. Kapal induk India ini berbobot 47.400 ton dan mampu menampung 30 pesawat, termasuk jet tempur dan helikopter, dan dibangun dalam waktu 17 tahun di galangan kapal Cochin. Menariknya, sebagian besar komponen konstruksi Vikran diklaim bersumber dari bahan produksi lokal India. Pembangunan Vikran tidaklah mudah. New Delhi memulai desain dan pembangunannya pada tahun 2003, sedangkan pembangunannya baru dimulai pada bulan Februari 2009. Ini berarti bahwa India membutuhkan waktu sekitar 12 tahun atau lebih untuk membangun kapal induknya sendiri. INS Vikran, yang berarti sangat kuat atau berani dalam bahasa Sanskerta, adalah kapal induk kedua yang masih beroperasi di India. Hingga saat ini, India telah memiliki Vikramaditya, kapal induk buatan Soviet yang dibeli pada tahun 2004. Peluncuran kapal induk Vikran juga menandai upaya India untuk menegaskan pengaruhnya atas wilayah maritimnya terhadap negara-negara tetangga serta kekuatan pesaing di kawasan tersebut, yaitu China. Dalam hal ini, India tampaknya memaksakan dirinya untuk membangun armada kapal induk guna mengimbangi armada China yang jauh lebih besar dan lebih maju. Namun skala dan kualitas persenjataan China kini telah masuk 3 besar di dunia, sehingga potensi invasi negara lain dapat terjadi kapan saja. Kehadiran kapal induk Fujian semakin menegaskan citra China yang bukan lagi seekor panda kecil yang lucu, tetapi telah menjelmah menjadi panda raksasa yang siap menyerang lawan-lawannya.